Istilah-istilah penting dalam pengambilan keputusan, decision making terms. Pemahaman istilah ini penting karena seluruh proses riset nanti akan berputar di sekitar 3 hal utama: kesempatan bisnis, business opportunity, masalah bisnis, business problem, dan gejala atau tanda-tanda masalah, symptoms. Mari kita bahas satu persatu. Business opportunity ini adalah situasi yang membuka peluang bagi perusahaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Artinya, ada potensi untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat perusahaan lebih unggul dibanding pesaingnya. Misalnya, munculnya tren baru, perubahan teknologi, atau kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Semua itu adalah bentuk opportunity yang bisa dimanfaatkan melalui riset. Bisnis problem sebaliknya, bisnis problem adalah situasi yang meningkatkan kemungkinan terjadinya konsekuensi negatif bagi perusahaan. Dalam konteks ini, riset diperlukan untuk memahami akar penyebab masalah dan mencari solusi yang tepat. Sebuah masalah tidak selalu terlihat jelas. Terkadang ia hanya muncul dalam bentuk gejala di permukaan. Symptoms adalah tanda-tanda yang terlihat atau bisa diamati yang menunjukkan adanya suatu masalah. Misalnya, penurunan penjualan, meningkatnya komplain pelanggan, atau tingginya tingkat keluar masuk karyawan, turnover. Semua itu adalah sinyal bahwa mungkin ada masalah yang lebih dalam, misalnya strategi pemasaran yang tidak efektif, atau ketidakpuasan di tempat kerja. Dalam riset bisnis, tugas peneliti adalah membedakan mana gejala dan mana akar masalahnya. Kalau kita hanya bereaksi terhadap gejala tanpa memahami penyebab sebenarnya, maka solusi yang diambil bisa keliru, seperti dokter yang hanya mengobati demam tanpa tahu bahwa penyebabnya infeksi. Jadi, bagian ini mengingatkan kita bahwa riset bisnis yang efektif dimulai dari diagnosis yang benar terhadap masalah dan peluang. Tanpa pemahaman yang akurat, seluruh proses riset bisa melenceng dari tujuan sebenarnya. Pengambilan keputusan, decision making. Dalam dunia bisnis, pengambilan keputusan adalah aktivitas sehari-hari, baik oleh manajer, pemimpin tim, maupun analis. Namun, keputusan yang baik tidak bisa diambil secara spontan atau berdasarkan intuisi saja. Ia harus berdasarkan informasi dan riset yang sistematis. Secara definisi, decision making adalah proses mengembangkan dan memilih di antara berbagai alternatif cara untuk memecahkan masalah atau memanfaatkan peluang. Dengan kata lain, setiap keputusan selalu melibatkan pilihan, dan setiap pilihan harus didasarkan pada pemahaman yang benar terhadap situasi yang dihadapi. Peran riset dalam proses ini sangat penting. Menurut Zygmunt DKK, riset bisnis membantu dalam 3 hal utama: mengenali sifat masalah atau peluang. Peneliti membantu mengidentifikasi apa yang sebenarnya sedang terjadi, apakah ini benar-benar masalah, atau justru peluang yang belum dimanfaatkan. Menilai seberapa banyak informasi yang sudah tersedia dan seberapa dapat dipercaya. Kadang, perusahaan sudah punya data internal, tetapi belum tahu apakah data itu relevan dan akurat untuk pengambilan keputusan. Menentukan informasi tambahan apa yang dibutuhkan agar keputusan bisa dibuat dengan lebih baik. Disinilah riset menjadi panduan untuk menentukan jenis data, metode, dan pendekatan yang diperlukan. Contoh singkat misalnya, sebuah perusahaan retail mendapati penjualan online-nya menurun selama 3 bulan terakhir.
Apakah ini berarti pelanggan pindah ke kompetitor atau karena masalah teknis di website? Riset akan membantu menjawabnya melalui survei pelanggan, analisis data transaksi, dan wawancara internal. Setelah data terkumpul, manajer dapat membuat keputusan yang tepat. Apakah perlu memperbaiki sistem e-commerce, meningkatkan promosi digital, atau memperkuat layanan pelanggan? Jadi, inti dari bagian ini adalah riset bukan hanya mengumpulkan data, tetapi membantu manajer memahami konteks dan memilih alternatif terbaik. Keputusan yang baik lahir dari pemahaman yang benar, dan pemahaman yang benar berasal dari riset yang baik. Conditions affecting decision making. Sekarang kita akan membahas kondisi-kondisi yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, tidak semua keputusan diambil dengan tingkat kepastian yang sama. Manajer bisa berada pada 3 kondisi utama saat harus mengambil keputusan: certainty, uncertainty, dan ambiguity. Mari kita bahas satu persatu. 1. Certainty, kepastian. Pada kondisi ini, manajer memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan terbaik. Segala sesuatu bisa diprediksi dengan akurat, seperti hasil, biaya, dan risikonya. Contoh, perusahaan logistik seperti JNE tahu bahwa jika mereka menambah 10 armada baru untuk rute Jakarta-Bandung, waktu pengiriman pasti akan lebih cepat dan kapasitas meningkat sesuai perhitungan. Dalam situasi ini, keputusan dapat diambil dengan tingkat kepastian tinggi, karena datanya lengkap dan terukur. 2. Uncertainty, ketidakpastian. Dalam kondisi ini, tujuan umum sudah jelas, tetapi informasi tentang alternatif dan hasilnya tidak lengkap. Manajer harus membuat keputusan dengan mengandalkan perkiraan atau asumsi. Contoh, sebuah perusahaan startup teknologi ingin meluncurkan produk baru, tapi belum tahu apakah pasar akan menerimanya atau tidak. Mereka mungkin melakukan riset pasar terlebih dahulu, namun tetap saja hasil akhirnya tidak bisa dipastikan sepenuhnya. Kondisi seperti ini sangat umum di bisnis modern, terutama di industri kreatif dan digital. 3. Ambiguity, ketidakjelasan, ambiguitas. Ini adalah kondisi paling sulit. Bukan hanya informasinya yang kurang, tetapi masalahnya sendiri belum jelas, tujuan dan alternatif keputusan pun belum bisa didefinisikan dengan baik. Contoh, ketika pandemi COVID-19 baru muncul, banyak perusahaan berada dalam situasi ambigu. Mereka belum tahu seberapa besar dampaknya, berapa lama krisis akan berlangsung, dan strategi apa yang harus diambil terlebih dahulu: bertahan, berinvestasi, atau pivot ke model bisnis baru. Dalam kondisi seperti ini, intuisi dan riset eksploratori sangat dibutuhkan untuk memperjelas situasi. Jadi, poin penting dari slide ini adalah bahwa riset bisnis membantu mengubah kondisi dari ambiguitas menjadi ketidakpastian, dan dari ketidakpastian menuju kepastian. Semakin banyak informasi yang diperoleh melalui riset, semakin kecil risiko kesalahan dalam mengambil keputusan. Exhibit 4.1, yaitu diagram yang menggambarkan berbagai situasi pengambilan keputusan, decision making situations. Diagram ini membantu kita memahami bagaimana tingkat kepastian, ketidakpastian, dan ambiguitas berhubungan dengan proses riset dan pengambilan keputusan. Makna diagram dalam gambar ini, kita melihat 3 kondisi yang telah kita bahas sebelumnya, mulai dari complete certainty, uncertainty, hingga complete ambiguity.
Kita bisa membayangkan diagram ini sebagai kontinuum, semakin ke kanan, tingkat kejelasan meningkat, semakin ke kiri, ketidakjelasan bertambah. Complete ambiguity, ambiguitas penuh. Di sisi paling kiri, masalah bahkan belum jelas. Gejala-gejalanya hanya samar, misalnya penjualan terasa aneh atau suasana kerja tidak sehat, tetapi belum tahu penyebab pastinya. Pada tahap ini, peneliti perlu melakukan riset eksploratory untuk memperjelas masalah. Uncertainty, ketidakpastian. Di bagian tengah, masalah sudah mulai terlihat, tapi belum ada cukup informasi untuk memutuskan arah tindakan. Dalam tahap ini, biasanya dilakukan riset deskriptif, yaitu pengumpulan data yang menggambarkan situasi dan faktor-faktor yang berpengaruh. Certainty, kepastian. Di sisi paling kanan, semua informasi sudah tersedia dan hubungan antar variabel sudah jelas. Manajer bisa langsung mengambil keputusan dengan dasar yang kuat, bahkan mungkin dengan bantuan model matematis atau simulasi. Ini biasanya menjadi area riset causal research, di mana hubungan sebab akibat dapat diuji secara ilmiah. Keterkaitan dengan orientasi riset selain 3 kondisi tersebut, Zygmunt juga menggambarkan 2 orientasi utama dalam riset. Discovery orientation digunakan ketika tren atau fenomena sudah terlihat, tetapi belum jelas arahnya. Ini sejalan dengan kondisi uncertainty dan ambiguity. Confirmatory orientation digunakan ketika arah atau hipotesis sudah ada dan riset dilakukan untuk mengonfirmasi kebenarannya. Ini biasanya terjadi pada kondisi yang lebih pasti. Penekanan kuliah jadi, diagram ini ingin menegaskan bahwa semakin tidak pasti situasinya, semakin tinggi kebutuhan untuk melakukan riset. Tujuan utama riset bisnis adalah menggeser organisasi dari ketidakjelasan menuju kejelasan. Dengan kata lain, semakin sedikit yang kita tahu, semakin besar peran riset dalam membantu kita